Tapi ini kan kita harus melakukan treatment buat diri kita sendiri gitu kan. Kalau misalnya dia disc problem, nggak boleh dikedepanin, menutupinya nggak boleh. Kalau misalnya dia ada osteofit, pengapuran, belakangin nggak boleh. Terus mau diapain dong, gitu kan? Nah, maka yang paling aman dan direkomendasi adalah dua ini, isometric exercise dan ischemic contraction. Lain. Tentunya treatmentnya berbeda dong. Tentunya kita harus ke arah penyebabnya. Oke, lanjut. Oke, ini tentang tulang belakang. Ini ada gambaran sebelah kiri di mana ada disc herniation, ya, boleh di pointing. Lalu menekan saraf di situ. Oke, maka dia akan ke bawah, akan ke arah jaras di mana saraf tersebut berakhir. Gangguan penekanan pada saraf, saraf itu seperti kabel listrik ya. Jadi kalau misalnya suatu kabel gitu kan, lalu bermasalah, maka sampai ke ujungnya jadi bermasalah. Misalnya paling gampang saya suka bilang, kalau ada kerusakan gardu listrik gitu ya, lalu rumah kita mati, ya bukan rumah kita yang masih dibenerin, gardu listriknya dibenerin. Ini skematik ini yang kita bisa lihat. Bagaimana sih facet joint dan juga pergerakan diskus, boleh di sebelah kanan Pak Riza, diskus, di mana ini sebelah depannya, depan ya, jadi kanan itu sebelah depannya, yang tidak beraturan itu sebelah belakangnya. Jadi diskus itu sendiri seperti agar-agar lah gampangnya gitu ya. Kalau kita tekan di depannya, dia akan menonjol ke arah belakang. Padahal di situ ada saraf-saraf yang mungkin di sebelah kiri tadi ya. Jika kita menekan ke sebelah belakang, maka dia akan menonjol ke sebelah depan. Nah, ini juga yang mungkin dulu pernah disinggung sama Pak Safrin, misalnya, oh kalau gangguan pada diskus, herniasi, HNP gitu harus melakukan gerakannya ke arah belakang. Ini logik mudahnya agar penekanan tersebut berkurang. Oke, lanjut. Boleh lanjut Pak Riza? Nah, ini saya tunjukkan yang tadi tulang belakang kita bilang dermatom. Jadi, jika terjadi gangguan di tulang belakang menekan saraf, dia akan punya pola seperti ini. Kita lihat yang atas ada yang hijau-hijau ini, itu adalah gangguan jika terjadi penekanan saraf di tulang belakang di daerah leher. Kita keluhannya segmen mana? Apakah servikal atau leher 1, 2, 3, dan sebagainya 7, itu mengenai daerah mana, itu kita harus hafal ya mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita tes, oh keluhannya di mana? Oh di ibu jari kah? Ke arah belakang kah? Kita harus hafal, oh ini kena ke daerah leher bagian mana. Itu juga di kaki. Itu ada pola-polanya. Ini adalah pola dermatom. Pola dermatomal seringkali segmental di mana menekan tulang belakang si level berapa, segmen berapa, dia akan mempengaruhi area yang jauh atau refer pain. Oke, lanjut. Nah, ini lebih spesifik lagi di cervical, di leher. Oke, ternyata ini C itu cervical ya, leher. Kita lihat C2, C3, warnanya ungu, ada keluhan sekitar situ. Sangat mungkin dikenanya di C2, C3. C3, C4, warna hijau, kita curigai, oh jangan-jangan ini ke C3, C4. Ada C4, C5, ini common sering sekali nih. Oh, keluhannya seperti ini, daerah merah. Kita boleh curigai di C4, C5, dan lain sebagainya. C5. Oke, lanjut. Oke, yang kedua ada visceral pain. Nyeri karena organ dalam. Ini paling sering dan mungkin secara umum orang tahu ya. Ada tempat-tempat nyeri gangguan pada jantung. Ya. Misalnya dari mulai di hati, di leher, bahkan coba di sebelah kanan atas itu di bahu ya. Di bahu ternyata oh dari leher. Jika kita lihat polanya seperti ini, kita curiga, oh ini visceral pain. Visceral pain berarti gangguannya pada
eh, jantung. Itu bukan area kita. Kita bilang itu refleks ya, mahasiswa yang mungkin di sini kita tahu. Atau di kanan bawah kita lihat sama tuh di belikat juga di situ. Tapi polanya seperti ini ya. Kita bisa bilang oh ini visceral pain. Kalau orang datang dengan saya nyeri di sini gitu kan, tidak apa namanya? Langsung kita oke langsung treatment aja di visio aja gitu. Kita harus pastikan dulu ini apa. Lanjut. Oke, yang terakhir atau myofascial pain. Kita lihat polanya. Ada titik-titik merah yang sebelah kiri dulu, merah di leher, yang tegas, lalu ada titik-titik yang tidak tegas, ke titis, lalu ke dahi, ya. Padahal penyebabnya di daerah yang ada cross itu, Pak Riza boleh garis XX itu sebelah kiri, ya. Ada penyebabnya di situ. Ya. Seorang klien datang, saya sakit di sini, sakit kepala, bahkan beberapa mengeluhkan, oh telinga saya kurang enak gitu. Kalau kita periksa, oh jangan-jangan kok polanya seperti ini ya. Kita curigai adanya myofascial. Juga ke bawah. Seringkali kita menyalahkan saraf saya kejepit nih di kaki gitu. Keluhannya sampai ke bawah seperti ini. Kita harus pastikan dulu ini apa nih? Apakah sifatnya dermatomal karena tulang belakang atau myofascial pain dengan keluhan seperti ini. Biasanya mahasiswa nanya ke saya, Pak tuh saya tahunya gimana Pak mapnya? Ya dihafalkan mapnya. Ditambah lagi dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan ya tentunya, kita provokasi dan sebagainya untuk mengeluarkan keluhan itu. Oke. Jadi minimum kalau kita tanya nyeri menjalar, kita harus pastikan tadi 3 itu, apakah itu dermatomal, apakah dia keluhannya dari tulang belakang, apakah visceral dari organ dalam, atau dari myofascial pain. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, ini this problem seperti saya bilang tadi. Lanjut lagi. Boleh lanjut? Oke, ini paling gampang. Kita lihat yang sebelah kiri ya. Tekanannya itu daerah di sebelah depan. Oke, saat ditekan di sebelah depan, maka akan menonjol ke arah belakang. Itu ada tonjolannya. Dan di tengah-tengah itu, samping-samping itu ada saraf warna kuning itu, ada sarafnya. Itu menekan saraf. Ini skematik dari penekanan saraf karena this problem. Dan itu bergrade. Ada protusio, prolapse, dan sebagainya. Ini sebagai informasi aja. Jadi ini, nah uniknya mungkin bisa diteliti grading apakah berhubungan langsung terus dengan keluhan atau tidak. Oke, lanjut. Lanjut, Pak Riza. Oke, ini adalah penelitian dari radiologi, di mana ternyata kalau kita lihat jika dilakukan MRI, kita lihat ya 37% dari orang dengan umur 20 tahun ternyata punya gambar MRI-nya itu ada disc degeneration. Tapi nggak ada keluhan. 30% dari usia pada sampel usia 20 tahun mempunyai disc bulging, gangguan pada diskus, tapi nggak ada keluhan. Nah, jadi kita tidak boleh buru-buru menyatakan ini pasti karena disc bulging, even sudah dilakukan MRI. Nah, kenapa? Kalau di sini ada gambarannya, jika tulang belakang itu kan sebenarnya organ pasif ya, di mana dia nggak merubah dirinya sendiri, tapi dirubah organ sekitarnya itu otot terutama. Saat ototnya memendek, boleh dilihat Pak Riza sebelah kanan atas yang warna coklat, ya. Oke. Nah sebelah kanan lagi itu ototnya. Saat ototnya itu memendek, bandingkan dengan yang bawahnya yang putih. Oke, ini lebih space-nya lebih lebar, maka akan terpengaruh ke diskusnya. Diskusnya yang putih ini lebih lebar pula, sedangkan yang atasnya lebih menyempit. Oke. Maka ini berita gembira. Oke, ini bukan end of, bukan akhir dari semuanya. Punya this problem dan sebagainya bukan berarti akhir dari segalanya. Oke, lanjut. Ini penelitian pada 2017, meta-analisis, menyatakan bahwasanya 2/3 pasien dengan disc congenital problem membaik secara spontan dalam 3 bulan atau kurang.
kalau boleh dilihat di pointing sebelah kiri, paling kiri Pak Riza, paling sebelah kiri lagi. Oke, ada pointing bawah itu, bawahnya lagi Pak Riza, yang di sana. Nah, itu gambaran penekanan diskus ya yang keluar. Setelah 3 bulan dilihat dari sebelah kanannya, lihat itu penekanannya berkurang. Ya, jadi buat informasi juga kami sebagai klinisi ataupun jika ada keluarga jangan terlalu panik, mas, dan buru-buru melakukan tindakan yang radikal, gitu kan. Karena mungkin dipilih dulu yang konservatif. Oke. Ada cerita yang unik juga saat saya dengan klien, di mana klien sudah melakukan operasi, lalu tetap ada keluhan, datang ke kami, lalu kita treatment, sampai akhirnya klien tersebut membuat statement, kayaknya yang operasi kemarin bukan penyebab saya keluhan ya. Beliau dengan usia 60 tahun lebih, kalau kita lihat dari jurnalnya, pasti lebih dari 50% ya, orang dengan 60 tahun, jika MRI, jika kita periksa, ada disk problemnya, walaupun tanpa ada keluhan. Oke, next. Selanjutnya, Pak Riza. Oke, ini bilang osteofit. Ada pengapuran. Oke. Apa itu pengapuran? Yaitu tumbuhnya kapur di permukaan sendi. Ya, beda pengapuran dengan pengeroposan ya. Ada pengapuran di mana dia tumbuh dan sebagainya. Ini juga merupakan suatu gejala fisiologis. Kita nih yang masih usia 40, kalau kita di foto mungkin udah mulai ada pengapuran Bapak Ibu gitu kan. Tapi tidak selalu menjadi keluhan. Ini juga harusnya lebih tenang. Kalau misalnya oh iyalah usia 60 kita foto ada pengapuran gitu kan. Karena memang fisiologis. Itu akan terjadi sesuai dengan usia gitu. Kan harus menenangkan klien dan juga diri kita sendiri. Di gambar yang pointing itu ada gambaran ronsen di mana tulang lurus sebelah kiri ya, yang seharusnya dia melengkung ke arah depan lorosis, tapi itu melurus. Kadang-kadang treatmentnya ya sudah kita reposisi aja, kita buat bagaimana lengkung tersebut membaik mendekati normal, maka keluhan akan membaik. Lanjut. Oke, ini prolong postur ya. Di beberapa penelitian yang kita lihat ternyata pekerjaan statis dan repetitif merupakan salah satu faktor jadinya gangguan pada otot trapezius. Trapezius itu yang di leher ya. Ini ada kasus-kasus ternyata penelitiannya seperti itu. Oke. Secara fisiologis terjadi peningkatan hidroksitamin, laktat, pirufat terlokasi di otot yang mengalami nyeri kronis. Ya. Saya mau bridging ke treatment di mana secara fisiologis memang terjadi gangguan kimia di otot tersebut, gitu kan? Oke. Terjadi gangguan produksi energi di mitokondria sehingga seringkali orang yang dengan keluhan pada leher mengeluhkan, "Duh, pegel ya, capek banget. Bangun tidur aja rasanya bukannya seger malah capek." Karena memang ada gangguan pembentukan energi di mitokondrianya. Oke, lanjut. Waktunya pendek sekali. Belum habis ya Pak Riza ya. Oke, ini juga berita yang saya mau angkat, bahwasanya ternyata 36% klien, ini sampelnya ada sekitar 431% itu merupakan diagnosis utama dari Neofacial pain syndrome merupakan diagnosis utama dari kasus-kasus tersebut. Bayangin aja, banyak sekali. Di yang sebelahnya, ternyata dari semua keluhan-keluhan tersebut, Neofacial pain syndrome itu terpengaruh atau menjadi misdiagnose, kesalahan diagnosa dari kasus-kasus radikulopati, nyeri karena kejepit, apalagi itu tendonitis, radang pada tendon, migrain, CTS, carpal tunnel syndrome, penyempitan saraf di lengan, gitu kan, spinal dysfunction, ada post herpes, ternyata itu neofacial pain syndrome. Jadi yang saya mau angkat, oke, ini berbagai macam kasus gitu loh. Ternyata kasus terbanyak itu neofacial pain syndrome, jadi pada otot gitu kan. Adapun kasus-kasus yang misalnya yang saya bilang yang serem-serem ya, ada tumor, kanker, gitu, infeksi, itu kasusnya lebih sedikit. Jadi saya mau angkat bahwasanya, oh jangan terburu-buru dengan diagnosa menunjang, jangan terburu dengan hal-hal yang berat-berat gitu, karena secara penelitian lebih banyak kasusnya itu di otot kok. Oke, lanjut. Apa sih neofacial pain syndrome itu? Itu adalah yang saya angkat tadi sebelumnya, adanya a site of muscle injury. Ya,
Jadi kalau kita bilang ada cross itu boleh ditunjukin Pak Riza, ya, itu ada masalah di sekitar itu sehingga menyebabkan keluhan di mana-mana. Adanya compression of blood vessel, adanya penekanan pada pembuluh darah, ada energy crisis juga, ada hipoksia, keluhan suplai darahnya berkurang, lalu menyebabkan dia nyeri dan juga radang. Lanjut. Oke, apa sih yang bikin itu terjadi? Tanya pertama adalah overload. Yang kedua overuse, overload berarti bebannya terlalu berlebih, overuse terus-menerus digunakan. Sampai sini kayaknya enggak deh. Kita enggak macul, enggak manggul-manggul. Oh, bentar. Ternyata apa yang kita lakukan, posisi-posisi tertentu terus-menerus itu juga overload. Itu juga overuse. Leher kita arah ke depan sekali, dua kali mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus terjadi. Makanya sering kita bilang, ini cedera Pak, Bu. Saya nggak jatuh kok. Semua pasien klien datang bilang dengan saya nggak pernah jatuh, saya nggak ngapa-ngapain. Tapi ternyata overuse, overload, atau overuse itu kita bilang repeated injury. Jadi cedera yang berulang-ulang, minor injury. Injurinya, cederanya ringan, tapi terus-menerus. Maka seringkali ditemukan kasus tersebut tidak jadi tidak akut tuh artinya baru ya, tapi sudah kronis, ini sudah kronis. Loh, kapan kejadiannya? Memang secara bertahap. Oke, ada obat-obatan, misalnya mungkin ada Bapak Ibu yang menggunakan misalnya golongan statin misalnya untuk misalnya kolesterol, juga bisa ada adverse metabolic factor, bisa makan makanan tertentu, dan juga stres psikologis. Oke. Kenapa stres psikologis? Karena kecenderungan orang dengan stres psikologis tipikalnya adalah menutup diri. Ya, ini semua. Jarang orang yang stres itu euforia yang ya bukan berarti tidak ada, bisa ya, tidak ada, tapi cenderung atau karena banyak pikiran sehingga terus menerus tension di oke, lanjut. Oke, sebelumnya Pak Iman mungkin sisa waktunya 5 menit lagi ya. Ada lagi ya? Oke, ini next patofisiologi buat pengetahuan aja. Oke, next ya. Oke, next. Oke, ini gambarannya kayak apa kalau sebenarnya visual harus melakukan USG. Ini pakai elastografi, kita lihat ada trigger point. Gitu. Kalau kita USG gitu, kita lihat oh ini ada nodulnya seperti itu. Ini adalah otot trapezius yang ada di punggung kita. Ya, jadi ada terlihat oh ini ada trigger point. Oke, lanjut. Oke, ini skematiknya seperti apa? Kalau kita bilang ototnya itu kayak cross gitu. Ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu pegang dari leher sampai ke bahu, kalau kita pegang kita suka merasa ada yang gerenjel. Ya. Dan itu banyak kok. Di kelas saya terakhir para mahasiswa juga ternyata sudah mulai ada. Ya. Ayo yang senyum-senyum siapa itu? Ya, ternyata banyak. Kita saya pribadi mungkin juga ada juga ya yang gerenjel seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini lanjut saja. Oh, no, coba sebelumnya. Sebentar. Oke, boleh ada lokal iskemia dan hipoksia. Ada suplai darah yang berkurang darah tersebut. Lalu ada significantly lower pH-nya. Terjadi penurunan keasaman darah tersebut sehingga kondisi secara biokimianya terjadi lebih asam. Lalu ada perubahan dan keasaman itu Bapak Ibu ternyata memberikan kondisi ini memberikan informasi ke otak itu adalah nyeri. Ada namanya existencing ion channel. Jadi informasi ke otak ini sakit loh. Karena padahal di tempat tersebut daerah leher dan sekitarnya itu karena pH-nya rendah. Nah ini kita biar bridging bagaimana treatment yang standar yang simple aja. Oke, lanjut. Boleh lanjut Riza. Oke, ini cara mengambilnya. Jadi oke. Apa sih yang rekomendasikan? Oke, lanjut aja Pak Riza itu. Satu adalah isometric exercises, kedua adalah ischemic compression. Jadi sekian banyak kasus kan sebenarnya spesifik treatmentnya gitu kan. Tapi ini kan kita harus melakukan treatment buat diri kita sendiri gitu kan. Kalau misalnya dia disk problem, nggak boleh dikedepanin, menutup ini nggak boleh. Kalau misalnya dia ada osteofit pengapuran,
belakangin nggak boleh. Terus mau diapain dong gitu kan. Nah, maka yang paling aman dan direkomendasi adalah dua ini, isometric exercise dan ischemic contraction. Apa sih isometric exercises? Adalah latihan kontraksi otot tanpa merubah itu gerak sendi. Jadi kencengin aja itu ototnya, ya paling gampangnya seperti itu. Ke arahnya kemana? Kalau kita lihat dari cross syndrome, leher kita itu kan terlalu ke depan ya, kerjanya tuh kalau kita bilang